Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 9 Desember 2022, hari biasa, pekan kedua dalam masa Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang indah, yaitu tentang anak-anak yang bermain di pasar. Pada dasarnya ada dua cara untuk mengaplikasikan gambaran yang Yesus jelaskan itu. Pertama, anak-anak yang mengusulkan permainan pesta pernikahan dan penguburan merepresentasikan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang melakukan itu secara berurutan. Anak-anak yang menolak berpartisipasi di dalam permainan itu adalah orang-orang Yahudi. Yohanes datang kepada mereka dan menyanyikan kidung duka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dia. Untuk menyingkirkan Yohanes, mereka mengatakan Yohanes kerasukan setan. Kemudian Yesus datang dan dengan berbagai cara membawa kabar sukacita dan kebahagiaan. Orang-orang Yahudi mengejek dia karena dia masuk ke rumah orang-orang yang disingkirkan, orang-orang berdosa, untuk makan dan minum dengan mereka. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kebalikan dari yang pertama. Anak-anak yang mengusulkan permainan pernikahan dan penguburan adalah orang-orang Yahudi yang menginginkan Yohanes gembira dan Yesus menangis. Pada saat keduanya tidak memenuhi pengharapan mereka, maka mereka mengeluh. Mereka mengatakan kepada Yohanes, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari." Dan mereka mengatakan kepada Yesus, "Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Saudara-saudari yang terkasih, dari kedua penjelasan tadi, tentu yang kedua lebih masuk akal. Pertama, penjelasan ini mengembangkan hubungan nyata antara orang-orang dari angkatan ini dengan anak-anak yang membuat ejekan. Orang-orang Yahudi tidak suka pada Yohanes Pembaptis dan Yesus. Sama halnya dengan sikap dari anak-anak di dalam perumpamaan ini terhadap teman-teman bermainnya. Lalu yang kedua, penjelasan ini menyatakan keluhan anak-anak kepada Yohanes dan Yesus secara berurutan. Yohanes datang sebagai orang pertama yang makan belalang dan madu hutan. Dia tidak makan roti dan minum anggur. Dan orang-orang Yahudi menuduh dia kerasukan setan. Sebaliknya, Yesus makan roti dan minum anggur, sehingga mereka menyebut Yesus seorang pelahap dan peminum, teman pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Allah telah mengirimkan utusan-utusannya, yaitu Yohanes dan Yesus. Tetapi orang-orang pada waktu itu tidak melakukan apa-apa dan hanya mencari-cari kesalahan mereka. Kesimpulan dari perumpamaan ini, saudara saya yang terkasih, memang berbeda dari kedua penginjil, Matius dan Lukas. Matius itu mengatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Sedang Lukas, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Apapun penyebab perbedaannya, namun arti yang terkandung di dalamnya itu sama. Kebijaksanaan merepresentasikan kebijaksanaan Allah
Itu juga dapat berarti perluasan pemakaian kata-kata yang diterapkan pada Allah. Menurut penginjil Matius, karya ilahi Yesus merupakan bukti kebijaksanaan Allah. Dalam Injil Lukas, anak-anak Allah adalah saksi bagi kebenaran kebijaksanaannya. Misalnya, pemungut cukai dan perempuan berdosa yang ditolak dan dinyatakan sebagai orang buangan oleh orang-orang beragama pada waktu itu, melihat hikmat Allah yang dinyatakan melalui Yohanes Pembaptis dan Yesus. Tidak jarang, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini, kita memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Sementara apa yang kita mau dan apa yang kita tahu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Atau dengan kata lain, ada banyak modus di balik apa yang kita lakukan dan katakan. Demikian pula dalam hal beriman. Ternyata ada modus-modus yang bisa saja terjadi dalam proses itu. Saudara-saudara yang terkasih, Warta Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima baik pewartaan Yohanes Pembaptis maupun pewartaannya sendiri. Yesus mengingatkan kepada mereka yang pesimis atau lebih tepatnya meremehkan warta keselamatan yang dibawa dua tokoh besar ini. Sikap seperti yang mereka lakukan menjadi tanda jelas penolakan mereka akan warta keselamatan itu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah angkatan kita saat ini mempunyai sikap yang sama? Bisa jadi demikian. Terhadap banyak pemimpin, kita menjadi apatis dan acuh tak acuh. Seolah kita mengatakan, ada ya syukur, tidak ada ya sudah. Pemimpin itu siapa? Yang paling dekat misalnya ketua lingkungan. Apakah terhadap mereka kita sebagai satu umat beriman sudah menunjukkan sikap yang baik? Seringkali kita mempunyai sikap yang merendahkan, menganggap mereka tidak lebih baik dari diri kita sendiri. Kita terjebak dalam putaran hikmat diri kita sendiri, bukan hikmat Allah. Bahkan mungkin kita sampai hati membentuk fakta-fakta untuk menggulingkan ketua lingkungan tertentu atau bahkan menggulingkan pastor paroki. Jika ini terjadi, ironis tingkat dewa sedang melanda diri kita sebagai umat Katolik yang katanya satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, semoga hal ini tidak sampai terjadi pada diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mempunyai sikap terbuka akan rencana dan kehendak-Mu. Semoga aku mampu membangun sikap yang percaya terhadap mereka yang Kau percaya untuk memimpin diriku. Semoga dengan demikian aku dan sesama beriman bersatu membangun gereja dan mewartakan karya keselamatan-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.